Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 melaksanakan tugas penelitian PTK dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Bahasa Indonesia melalui metode problem solving di kelas 5 SDN Negeri Pontang 5. Dengan anggota kelompok, Syafil Mar'ati Ilmadana Ukinawa, Rizky Putri Nur Fadilah, Khofiatul Jannah, dan Siti Nurul Aini. Apakah kalian sudah siap? Okelah, mari kita mulai. Saya di sini akan menjelaskan tentang kajian teori, hasil belajar. Pengertian dari hasil belajar yaitu suatu pencapaian yang didapatkan setelah melaksanakan proses pembelajaran atau belajar mengajar. Hasil dapat dilihat dari segi pengetahuan, sikap pemahaman, dan keterampilan yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes atau angka. Yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor ini ada dua, yaitu faktor psikologis dan faktor psikologis. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang berasal dari luar dari diri siswa. Faktor yang meliputi yaitu lingkungan sosial keluarga dan lingkungan sekolah. Metode problem solving. Pengertian dari metode problem solving adalah suatu metode yang menyajikan materi pembelajaran pada persoalan yang harus dipecahkan atau diselesaikan untuk mencapai sebuah tujuan dalam pembelajaran. Langkah-langkah dalam metode problem solving ada 5. Yang pertama yaitu adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Yang kedua yaitu mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Yang keempat, menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Artinya, siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah yang ada. Tujuan utama dari penggunaan metode problem solving ada 2 tujuan. Yang pertama, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir, terutama dalam mencari sebab akibat dan tujuan dalam sebuah masalah. Yang kedua, yaitu memberikan kepada murid pengetahuan dan kecakapan praktis yang bernilai atau bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari problem solving. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya apa aja sih? A. Mendidik siswa untuk berpikir secara sistematis. B. Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. C. Berpikir dan bertindak kreatif. D. Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. E. Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Yang terakhir itu ada merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, mendidik siswa percaya diri. Nah, kekurangan dari problem solving itu A. Memerlukan cukup waktu yang banyak. B. Melibatkan lebih banyak orang. C. Tidak semua materi pelajaran mengandung masalah. Yang D. Memerlukan perancangan yang teratur dan matang. Yang terakhir ini ada tidak efektif jika terdapat beberapa siswa yang pasif. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu kita akan membahas bahasa Indonesia, pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas negara Indonesia. Contoh, upaya untuk menjaga kemurnian bahasa Indonesia adalah dengan menuliskan kaidah-kaidah ejaan dan tulisan bahasa Indonesia dalam sebuah buku yang disebut dengan ejaan yang disempurnakan atau biasa kita sebut dengan EYD. Nah, penanaman bahasa Indonesia sejak dini adalah memberikan pelatihan
dan pendidikan tentang bahasa Indonesia sejak anak masih kecil. Selanjutnya itu ada ruang lingkup bahasa Indonesia. Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. A. Mendengarkan, B. Berbicara, C. Membaca, D. Menulis. Nah, kita mempelajari bahasa Indonesia itu ada tujuannya. Nah, tujuan mempelajari bahasa Indonesia itu yaitu pertama, berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan. B. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang C itu memahami bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang D. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang E. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang terakhir itu ada menghargai dan mengembangkan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia. Baik, perkenalkan nama saya Sofil Mar'ati Ilmadana Okinawa dengan NIM 2111010404002. Di sini saya akan melanjutkan tentang Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian Mbak PTK Vivi, yang kita lakukan. metode Sudah penelitian, dilihat ada tabel pendekatan dan di jenis penelitian. sini, Pendekatan bisa yang dilihat dilakukan tabelnya. dalam Di situ, penelitian di sini berdasarkan adalah tabel di atas, pendekatan terlihat bahwa kualitatif aktivitas belajar dengan pada menggunakan siklus jenis pertama itu penelitian sudah tindakan mengalami kelas. peningkatan. Penelitian Rata-rata tindakan yang kelas paling besar yaitu merupakan antusias sebuah siswa metode dan untuk berdiskusi mengidentifikasi antar anggota permasalahan di kelompoknya kelas dan memberikan problem solusi metode dalam problem pemecahan masalah tersebut. solving, yaitu Adapun di rata-rata rancangan atau desain 84,78%. penelitian tindakan kelas yang akan digunakan adalah Dan model aktivitas yang paling Kemis kecil dan yaitu MC Taggart, memperhatikan dan penjelasan pelaksanaannya guru yang telah meliputi 4 dilakukan. jalur penelitian, yakni dengan yang nilai diantaranya yaitu rata-rata 1. Perencanaan tindakan kelas, 2. Pelaksanaan pelaksanaan tindakan kelas, 3. Observasi, dan terakhir yaitu siklus pertama refleksi. berlangsung dengan sangat baik dan jumlah Untuk rata-rata selanjutnya yaitu 75,75%. subjek, lokasi, dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di ini SDN merupakan Pontang tabel 5 pada yang siklus beralamatkan kedua di kita, Jalan Brawijaya yakni berdasarkan 15 tabel di Pontang, atas, terlihat Desa ada aktivitas 15 belajar Pontang pada Tengah, siklus kedua Desa Pontang. mengalami peningkatan. Adapun waktu penelitian Rata-rata yang pembelajaran paling besar ini yaitu dilakukan menunjukkan pada sikap semester yang genap sungguh-sungguh tahun saat pelajaran mengikuti jalannya diskusi kelompok, yaitu 2023-2024. dengan rata-rata Penelitian 90,91%. dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus 1 Dan pada aktivitas tanggal yang paling 30 kecil Mei yaitu memperhatikan 2024, penjelasan siklus guru dan 2 pada antusias tanggal 31 berdiskusi Mei dalam kelompoknya yang telah 2024, dilakukan serta dengan disesuaikan yang telah dengan jadwal dilakukan pelajaran dengan di nilai sekolah. rata-rata di Subjek penelitian tindakan kelas ini 85,41%. adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya Dari pada hasil materi tahap pokok tentang kegiatan tersebut, bahasa maka Indonesia dapat disimpulkan lingkungan kegiatan sekitarku. proses pembelajaran pada siklus Pada 2 siswa kelas 5 di berlangsung dengan SD sangat baik Pontang dan 5 hasil dengan jumlah rata-rata sebanyak yaitu 24 siswa, 90,9%. terdiri dari 14 laki-laki dan 10 perempuan. Dan ini ada grafikasi belajar Selanjutnya siswa untuk pada teknik pengumpulan siklus data. pertama Di dan sini juga kami siklus kedua. mengambil 3 Untuk poin hasil yaitu belajar siswa di observasi, siklus pertama, 2 tes, yaitu dan 3 dapat dokumentasi. diketahui ketentasan belajar siswa pada pelaksanaan Untuk selanjutnya PPS yaitu memperoleh instrumen jumlah nilai penelitian. 1. Lembar 1380 observasi. dengan rata-rata Instrumen 57. observasi Nilai dalam tertinggi penelitian ini digunakan untuk 70 mengukur dan nilai kegiatan terendah guru di dan 40. siswa dalam proses Dengan tingkat pembelajaran. ketentasan yaitu 2 Penelitian ini 12,50%. menggunakan lembar observasi Dari untuk hasil guru dan pengukuran siswa. awal 2. siswa dapat Instrumen diketahui tes hasil bahwa belajar rata-rata siswa. siswa memang Instrumen masih belum tes hasil mengetahui belajar atau siswa menguasai untuk materi mengukur pelajaran sejauh yang mana diajarkan oleh kemampuan siswa Setelah atau siswa tingkat mengetahui penguasaan pembelajaran materi selama satu pembelajaran. siklus dengan 2 kali Instrumen yang pertemuan, digunakan untuk peserta mengetahui siswa tingkat yang tuntas kemampuan dengan siswa jumlah dalam 1.698 penelitian ini dengan berupa rata-rata tes nilai tertulis. 70, Teknik yaitu tertinggi analisis di data. 85 Di sini dan ada 3 terendah di yaitu 55, observasi, dengan tingkat tes, penuntasan dan metode 70%. dokumentasi. Dalam hal ini,
belajar siswa sudah menunjukkan adanya peningkatan ketuntasan belajar siswa sesudah diberikan tindakan dengan menggunakan metode problem solving. Namun ketuntasan belajar siswa yang diperoleh pada siklus pertama masih belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Kemudian pada grafik hasil belajar siswa siklus kedua yaitu ketuntasan belajar siswa pada pelaksanaan pretest diperoleh jumlah nilai yaitu 1.730 dengan rata-rata nilai 72 dengan nilai tertinggi yaitu 85 dan nilai terendah adalah 50 dengan tingkat ketuntasan 66%. Dari hasil pengukuran awal siswa dapat diketahui bahwa rata-rata siswa memang masih belum mengetahui atau menguasai materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Setelah siswa mengetahui proses pembelajaran selama satu siklus dengan 2 kali pertemuan, tes siswa yang tuntas dengan jumlah nilai 2080 dengan rata-rata nilai 86 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah di 65 dengan tingkat ketuntasan 95%. Sehingga dapat diketahui dalam siklus kedua ini hasil belajar siswa sudah mencapai target dan peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia dalam memenuhi standar kriteria ketuntasan minimum KKM nilai kurang lebih besar 70 mencapai 80% pada akhir siklus. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu baru untuk kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.